Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Viju Kurniawan. Saya masih semester 4. Hari ini saya akan membuat tugas mengenai hukum pemerintahan daerah dan otonomi daerah. Materi pertama yang akan kita bahas adalah materi mengenai apa itu desentralisasi. Desentralisasi merupakan sebuah konsep yang mensyaratkan adanya pelimpahan wewenang. Wewenang ini adalah wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah tingkat bawah atau yang kita sebut dengan pemerintah daerah untuk mengurus sendiri wilayahnya. Tujuan dari desentralisasi ini adalah agar pemerintah dapat meningkatkan efisiensi serta efektivitas fungsi pelayanan publik kepada seluruh lapisan masyarakat, agar semua masyarakat mendapatkan pelayanan seperti masyarakat di daerah-daerah lain. Kemudian faktor pendorong suatu negara menggunakan asas desentralisasi. Yang pertama, tidak semua urusan pemerintah dapat diselenggarakan secara sentralisasi. Yang kedua, mengingat kondisi geografis. Artinya, kondisi geografis di setiap daerah itu berbeda-beda, sehingga pemerintah pusat karena pemerintah pusat merasa pemerintah daerah lebih mengetahui daerahnya masing-masing, sehingga dapat memfokuskan segala sumber yang ada di masyarakat daerah agar daerah tersebut menjadi lebih sejahtera. Kemudian ada kompleksitas perkembangan masyarakat, keempat ada kemajemukan struktur sosial dan budaya lokal, dan kelima adanya tuntutan demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, ini ada sejarah dari desentralisasi di Indonesia. Desentralisasi di Indonesia itu pertama kali ditetapkan melalui ketetapan MPR RI nomor 15 MPR tahun 1998. Kemudian undang-undang ini pada tahun 1999 diganti hingga lahirlah Undang-Undang nomor 22 tahun 1999. Pada undang-undang ini terjadi tumbang tindih kewenangan, sehingga pada tahun 2004 diganti lagi dengan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004. Nah, pada undang-undang ini diperjelas lagi kewenangan tiap-tiap lembaga. Namun, karena dirasa belum terlalu pas, sehingga pada tahun 2014 dilakukan perubahan lagi melalui Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 dan Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 mengenai pemerintahan daerah. Nah, desentralisasi di Indonesia sebenarnya sudah ada dalam konstitusi, yaitu dalam pasal 18 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945. Pada perubahan kedua yang berbunyi, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Selain itu, ada juga dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Tidak dapat dibaca secara terpisah dengan pasal 18 ayat 1. Pasal 1 ayat 1 ini berbunyi, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, yang susunannya berdasarkan desentralisasi dijalankan atas dasar otonomi seluas-luasnya. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, junto pasal 18 ayat 1 dan ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kali ini kita juga akan membahas mengenai pemerintahan. Apa itu pemerintah? Menurut Dr. E. Utrecht dalam bukunya Pengantar dalam Hukum Indonesia, pemerintah adalah kumpulan badan kenegaraan yang berkuasa memerintah dalam arti kata yang luas, termasuk semua badan kenegaraan yang berkewajiban menyelenggarakan kesejahteraan umum, yaitu badan-badan kenegaraan yang bertugas membuat peraturan, yaitu lembaga legislatif. Badan-badan kenegaraan yang bertugas menyelenggarakan dan mempertahankan peraturan yang dibuat oleh badan-badan legislatif atau badan yang menyelenggarakan peraturan perundang-undangan, yaitu lembaga eksekutif, dan badan-badan yang bertugas mengadili atau yang kita sebut dengan lembaga yudikatif. Nah, dalam arti luas, apa sih arti pemerintahan dalam arti luas? Pemerintahan ialah segala aktivitas yang dilakukan negara guna menyelenggarakan kesejahteraan rakyat, serta kepentingan negara yang meliputi lembaga eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah. Kemudian apa sih pemerintah itu dalam arti sempit? Pemerintah dalam arti sempit yaitu pemerintahan adalah segala aktivitas yang diselenggarakan hanya oleh eksekutif saja. Dalam hal ini eksekutif yaitu presiden, raja, maupun perdana menteri. Nah, pengertian pemerintah daerah juga diatur dalam
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Pengertiannya yaitu pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang juga memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Dalam undang-undang ini juga didefinisikan mengenai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu suatu lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kemudian ada juga apa sih urusan pemerintahan? Nah, urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan juga menyejahterakan masyarakat. Kemudian ada definisi otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini merupakan dasar pemikiran pemerintahan daerah. Dasar yang pertama yaitu pendelegasian. Sebagian wewenang dari seorang atau instansi atau suatu organisasi merupakan satu asas yang berlaku universal bagi setiap organisasi, yaitu yang tujuannya agar kebijakan dapat terlaksana dengan efektif, meringankan beban kerja pimpinan, memperlancar peranan pimpinan sehingga terjadi demokratisasi dalam kegiatan organisasi. Artinya, pendelegasian tersebut adalah pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk memperlancar urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah disesuaikan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pemerintah daerah sendiri mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Nah, kemudian konsep pemisahan dan pembagian kekuasaan. Menurut John Locke, John Locke membagi kekuasaan menjadi tiga, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang tersebut. Sedangkan kekuasaan federatif yaitu kekuasaan untuk melakukan hubungan luar negeri. Sedangkan menurut Montesquieu, dia memisahkan kekuasaan menjadi tiga, yaitu lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Lembaga eksekutif adalah lembaga yang berundang-undang, lembaga eksekutif adalah lembaga yang melaksanakan undang-undang tersebut, sedangkan lembaga yudikatif adalah lembaga yang mengawasi lembaga yang mengadili pelanggaran terhadap undang-undang tersebut. Nah, konsep pemisahan dan pembagian kekuasaan juga menurut Miriam Budiharjo, dia membagi menjadi dua. Yang pertama ada bentuk vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam negara kesatuan. Yang kedua ada horizontal yang menitik beratkan kepada perbedaan fungsi lembaga negara saling mengawasi dan saling mengimbangi dengan lembaga lainnya. Nah, sekian untuk materi pertama ini. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Kita akan lanjut untuk materi kedua. Baik, kita akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu mengenai otonomi daerah. Nah, pengertian otonomi daerah. Menurut Kansil, otonomi daerah ialah suatu hak dan wewenang serta kewajiban daerah untuk mengatur serta mengurus rumah tangganya atau daerahnya sendiri, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, menurut Kuntara Magnar, otonomi daerah adalah bagian keseluruhan dari usaha mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan. Jadi, otonomi itu merupakan implementasi dari demokrasi. Apa sih maksudnya implementasi dari demokrasi? Artinya, rakyat yang ada di daerah dapat mengajukan diri dalam pemilihan umum. Mereka dapat dipilih dan juga dapat memilih, sehingga dalam proses tersebut terjadilah demokrasi. Kemudian ada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 6 berbunyi,
Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, asas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Yang pertama ada asas desentralisasi, yaitu asas ini memberikan eh, asas yang diberikan pelimpahan wewenang kepada dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Untuk urusan apa saja, ada dua urusan. Yang pertama ada urusan wajib, yaitu dalam hal pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Kedua ada urusan pilihan. Urusan pilihan ini disesuaikan dengan daerahnya masing-masing. Kita beri contoh saja misalnya di Bali. Di Bali itu yang potensi terbesarnya adalah pariwisata, sehingga pemerintah daerah diharapkan dapat mengembangkan pariwisata hingga menjadi lebih besar lagi. Yang selanjutnya ada tugas pembantuan. Tugas pembantuan ini misalnya dari pemerintah pusat ingin membuat jalan. Nah, tugas pembantuannya diberikan kepada daerah sehingga daerahlah yang membuat jalan untuk setiap daerah untuk setiap jalan di daerah tersebut. Nah, kemudian ada tujuan otonomi daerah. Tujuan otonomi daerah ada tiga. Yang pertama, meningkatkan pelayanan umum. Meningkatkan pelayanan umum ini sesuai dengan asas desentralisasi. Yang kedua ada meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan yang ketiga, meningkatkan daya saing daerah. Tujuan otonomi daerah. Tujuan otonomi daerah sebenarnya ada tiga. Yang pertama, dalam hal politik, dalam hal administrasi, dan juga dalam hal ekonomi. Kemudian ada jenis otonomi. Jenis otonomi ini ada tiga. Yang pertama material, formil, dan juga real. Jenis yang pertama material yaitu rinci, tegas, dan limitatif. Artinya kewenangan pemerintah daerah dalam peraturannya ditulis apa saja kewenangan dari pemerintah daerah tersebut. Yang kedua jenisnya yaitu formil. Tidak ada batas kecuali urusan pusat dan daerah tingkat atasnya. Artinya di sini eh, kewenangan pemerintah daerah dijelaskan apa saja kewenangannya. Namun kewenangan pemerintah pusat tidak dijelaskan. Kemudian yang ketiga ada real, yaitu kombinasi material dan juga formil. Kombinasi ini sebenarnya jenis otonomi yang digunakan di Indonesia. Kemudian asas pelaksanaan otonomi daerah. Ada tiga asas. Yang pertama, asas otonomi luas. Otonomi luas artinya pemerintah daerah memberikan wewenang. Misalnya dari pemerintah daerah, kerjakanlah apa yang dari diberikan kerjakanlah wewenang yang telah diberikan dari pemerintah pusat, sehingga pemerintah pusat tidak ikut campur lagi dalam urusan pemerintah daerah. Kemudian otonomi nyata artinya pelaksanaannya harus sesuai dengan budaya, harus sesuai dengan apa yang terjadi dalam masyarakat di daerah tersebut. Yang ketiga, asas pelaksanaan otonomi bertanggung jawab. Artinya, tanggung jawab yang diberikan oleh pemerintah pusat harus benar-benar dilakukan. Pemerintah daerah harus bertanggung jawab atas segala wewenang yang telah diberikan oleh pemerintah pusat kepada mereka. Kemudian kita akan membahas mengenai prinsip pelaksanaan otonomi daerah. Yang pertama, memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, potensi, dan keragaman. Kedua, otonomi luas dan utuh diletakkan pada kabupaten atau kota, sedangkan otonomi provinsi merupakan otonomi yang terbatas. Tiga, pelaksanaan otonomi harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjalin hubungan pusat, daerah, dan antar daerah. Keempat, harus memperhatikan kemandirian daerah otonom, serta di dalam kabupaten atau kota tidak ada lagi wilayah administratif. 5. Harus meningkatkan peranan dan fungsi legislatif daerah dan fungsi anggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. 6. Asas dekonsentrasi diletakkan pada provinsi sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintah tertentu yang dilimpahkan kepada gubernur. Nah, berikut ini adalah problematika pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri. Yang pertama, sering terjadi ketimpangan kemajuan pembangunan antara daerah yang kaya sumber daya alam dan daerah yang miskin sumber daya alam. Misalnya di daerah A sumber daya alamnya sangat banyak, sedangkan
daerah B kekurangan sumber daya alam. Nah, namun mereka sama-sama diberi otonomi daerah atau diberi kewenangan, dilimpahkan wewenang dari pusat kepada daerah. Namun daerah yang kaya dapat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, sedangkan daerah yang sumber daya alamnya kurang akan sangat kesulitan dalam mengurus daerahnya sendiri. Yang kedua, semakin marak penyebaran korupsi di berbagai daerah, money politik, dan munculnya fenomena pragmatis politik di masyarakat daerah. Ketiga, legitimasi politik dan stabilitas politik belum sepenuhnya tercapai. Keempat, adanya konflik horizontal dan konflik vertikal. Dan yang terakhir, kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal belum sepenuhnya diwujudkan. Sekian pemaparan saya untuk materi kedua. Terima kasih. Kita akan lanjut untuk materi ketiga. Baik, akan saya lanjut mengenai materi yang ketiga. Materi ketiga kita akan bahas mengenai sejarah penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Sejarahnya dimulai pada awal kemerdekaan. Kita sebut saja dalam pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menetapkan negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Setelah berlalunya kemerdekaan, pemerintah negara Indonesia mulai memikirkan bagaimana seharusnya pemerintahan ini dijalankan. Maka dari itu, lembaga legislatif yang pada saat itu dipimpin atau dipegang oleh Komite Nasional Indonesia Pusat mengeluarkan peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang peraturan mengenai kedudukan Komite Nasional. Dalam undang-undang ini ada 3 jenis daerah otonom. Yang pertama ada keresidenan, kedua ada kabupaten, dan yang ketiga ada kota. Sejarah tentang otonomi daerah ini sebenarnya sudah banyak atau sudah beberapa kali berganti dari awal kemerdekaan hingga saat ini. Contohnya, yang pertama ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 45. Kemudian diganti lagi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 48. Diganti lagi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 57. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 65. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 74. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 99. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang masih digunakan hingga saat ini. Nah, apa sih perbedaan? Kita ambil contoh saja dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 74 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 99. Pada tahun 74, desentralisasi di Indonesia cenderung pada corak dekonsentrasi, sedangkan pada tahun 1999, desentralisasi di Indonesia lebih cenderung pada corak devolusi. Nah, ini adalah undang-undang yang masih digunakan sampai sekarang mengenai otonomi daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dengan undang-undang ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi. Nah, di dalam provinsi itu dibagi lagi menjadi kabupaten dan kota. Nah, dalam kabupaten atau kota itu dibagi lagi menjadi kecamatan. Dan dalam kecamatan itu dibagi lagi atas kelurahan atau desa. Nah, prinsip pemberian otonomi daerah dalam undang-undang ini adalah otonomi yang seluas-luasnya berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam undang-undang ini disebutkan ada 3 golongan urusan pemerintahan. Yang pertama ada urusan pemerintah absolut, urusan pemerintah konkuren yang kita jelaskan tadi, ada wajib dan juga ada pilihan. Dan yang ketiga ada urusan pemerintahan umum. Sekian untuk materi ketiga. Selanjutnya kita akan bahas mengenai materi yang terakhir atau materi keempat. Terima kasih masih memperhatikan saya hingga materi terakhir ini. Materi terakhir saya akan bahas mengenai otonomi khusus. Perlu kita ingat bahwa desentralisasi tidak sama dengan otonomi daerah. Nah, dari otonomi daerah ini, apa sih tujuannya? Nah, tujuan dari desentralisasi ini yaitu berfokus pada untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di daerah. Yang pertama, kita akan bahas mengenai desentralisasi politik. Nah, dalam desentralisasi ini, setiap warga negara atau setiap warga masyarakat yang ada di daerah dapat dipilih dalam pemilihan umum atau pemilihan wakil rakyat. Sehingga apabila wakil rakyatnya berasal dari daerah sendiri, mereka diharapkan dapat mampu mengembangkan potensi-potensi daerah. Sehingga dengan potensi daerahnya yang dikembangkan,
Kembali lagi kepada tujuannya, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Kemudian ada desentralisasi fiskal. Nah, desentralisasi fiskal ini sebenarnya pemerintah pusat telah memberi kesempatan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Dengan cara apa? Misalnya dengan cara pemerintah pusat memberikan kesempatan untuk menentukan berapa besaran pajak atau retribusi daerah untuk tiap-tiap daerah, sehingga dengan hal tersebut pemerintah daerah dapat menyesuaikan dengan masyarakatnya, sehingga masyarakat menjadi sejahtera dan pendapatan pendapatan asli daerah dapat juga bertambah. Ketiga ada desentralisasi administrasi. Desentralisasi administrasi dapat dihubungkan dengan urusan eh, kita hubungkan dengan urusan konkuren. Urusan konkuren ini yang pertama ada urusan wajib, misalnya dalam hal pelayanan umum, dalam hal pendidikan dan juga kesehatan. Yang kedua ada urusan pilihan yang disesuaikan dengan kondisi atau sumber daya atau potensi-potensi yang ada di daerah. Selanjutnya kita membahas mengenai bentuk-bentuk dari desentralisasi. Yang pertama ada dekonsentrasi. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah dalam hal ini yaitu gubernur sebagai wakil dari pemerintah. Tujuan dari dekonsentrasi, yang pertama meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan. Kedua, mengelola pembangunan dan pelayanan umum. Ketiga, menjaga komunikasi sosial dan budaya. Keempat, menjaga keharmonisan pembangunan nasional. Kelima, menjaga keutuhan NKRI. Bentuk selanjutnya ada delegasi, yaitu pelimpahan wewenang dan tanggung jawab formal kepada orang lain untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Nah, kegiatan tertentu ini kita ambil contoh saja untuk menerbitkan dan menandatangani akta kelahiran. Menandatangani dan menerbitkan akta kelahiran ini sebenarnya eh, wewenang dari Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Kemudian untuk eh, melakukan hal tersebut, Kemendagri memberikan delegasi kepada kepala dinas kabupaten atau kota untuk menerbitkan juga untuk menerbitkan dan menandatangani akta kelahiran serta dokumen kependudukan lainnya. Ini adalah contoh dari delegasi. Selanjutnya ada bentuk dari desentralisasi, yaitu devolusi. Devolusi adalah pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat dari suatu negara berdaulat kepada pemerintah pada subnasional seperti regional, lokal, atau negara bagian. Kemudian ada partnership atau kemitraan. Kemitraan merupakan program strategis yang penting dilakukan daerah sebab tidak mungkin seluruh permasalahan pembangunan masyarakat dapat diselesaikan sendiri oleh pemerintah. Untuk dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat, pemerintah daerah dapat mengembangkan kerjasama melalui program kemitraan, baik dengan pemerintah lainnya atau dengan sektor swasta atau juga sektor ketiga. Contohnya apabila pemerintah ingin membangun jalan tol, pemerintah juga bekerja sama dengan perusahaan swasta untuk membangun jalan tol tersebut. Selanjutnya ada privatisasi. Maksud dari privatisasi ini yaitu kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah yang mengalihkan seluruh atau sebagian aset yang dimiliki oleh negara kepada pihak swasta. Tujuannya untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemilikan saham persero. Contoh dari privatisasi ini kita ambil saja Telkomsel atau Telkom, PT Telkom. PT Telkom ini adalah milik pemerintah, namun pemerintah sendiri memprivatisasi PT Telkom sehingga sahamnya dapat dijual dan dimiliki oleh umum. Itu adalah contoh dari privatisasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pelaksanaan desentralisasi. Desentralisasi itu bentuknya ada dua. Yang pertama ada asimetris dan yang kedua ada simetris. Landasan konstitusional otonomi khusus yaitu dalam pasal 18D. Pasal ini menerangkan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur
dengan undang-undang. Eh, Pasal ini memang mengakui bahwa negara Indonesia menghormati daerah-daerah istimewa tersebut. Dan sebelum Indonesia merdeka, sebenarnya sudah ada kesultanan sehingga perlu adanya pengakuan. Nah, pengakuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Yaitu daerah istimewanya ada dua. Yang pertama ada Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan yang kedua ada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah ditambah lagi daerah khususnya, bukan hanya daerah istimewa Aceh dan daerah istimewa Yogyakarta saja, namun ada daerah khusus Ibu Kota Jakarta, Provinsi Nangro Aceh Darussalam, Provinsi Papua dan juga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian pada tahun 2014 muncul lagi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dalam undang-undang ini dirubah lagi daerah istimewanya, yaitu ada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat. Sepanjang tidak diatur secara khusus dalam undang-undang yang mengatur keistimewaan dan kekhususan daerah tersebut. Nah, ini adalah daerah istimewa yang ada di Indonesia saat ini, yaitu Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan juga Provinsi Papua Barat. Nah, daerah istimewa Yogyakarta. Daerah istimewa Yogyakarta ini mengapa dia menjadi daerah istimewa? Nah, ini ada eh, karena daerah istimewa Yogyakarta ini dulunya pada saat sebelum kemerdekaan pernah menjadi ibu kota negara. Jadi eh, pemerintah Indonesia menyatakan Kesultanan dan Papua Alam sebagai daerah istimewa dari NKRI. Mereka berhak untuk mengurus diri sendiri dalam urusan dalam negeri dan bentuk tanggung jawabnya langsung kepada presiden. Apa sih keistimewaannya? Yaitu tidak ada pemilihan gubernur di daerah istimewa Yogyakarta. Eh, Gubernur itu dipilih karena turunan langsung dari kesultanan, misalnya dari sultan, kemudian apabila tidak menjabat lagi langsung diturunkan kepada anaknya, kemudian apabila tidak menjabat lagi diturunkan kepada keturunannya. Tidak seperti daerah lain yang melalui pemilihan umum terlebih dahulu. Kemudian ada daerah istimewa Aceh. Kenapa Aceh menjadi daerah istimewa? Karena pada saat Indonesia ingin merdeka, pada saat perang, pada sebelum kemerdekaan, pemerintah Aceh pernah memberi pesawat tempur kepada eh, pasukan yang ada di Pulau Jawa untuk melakukan atau berperang pada zaman sebelum kemerdekaan. Apalagi, nah kita beri contoh saja Monas. Monas itu kan di atasnya ada emas. Nah, emas tersebut adalah emas pemberian dari provinsi atau daerah istimewa Aceh. Eh, Selain itu ada apa lagi yang melatar belakangi Aceh ingin merdeka? Nah, selain itu daerah Aceh ini merasa kalau eh, misalnya pembagian dari hasil sumber daya alam. Nah, hasil tersebut di Indonesia ini 70% untuk pusat dan 85% untuk pusat dan 15% untuk daerah. Nah, pemerintah pemerintah daerah khusus Aceh ini merasa bahwa hal ini tidak sesuai. Mereka ini kaya, harusnya daerah Aceh ini mereka lah yang harus lebih banyak mendapatkan keuntungan dari sumber daya alam mereka. Jadi muncullah gerakan Aceh Merdeka yang ingin memerdekakan diri atau memisahkan diri dari Indonesia. Kemudian dari hal tersebut, pemerintah Indonesia dan eh, gerakan Aceh Merdeka yang ingin merdeka ini melakukan perundingan melalui referendum Helsinki. Dalam referendum tersebut ditetapkan bahwa hasil dari Aceh pembagiannya yaitu 70% keuntungan atau sumber daya yang ada di Aceh adalah milik Aceh dan 30%-nya akan diberikan kepada pusat. Apa sih
Kekhususan daerah Aceh, nah daerah Aceh ini memiliki Dewan Perwakilan Rakyat eh, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Kemudian menggunakan sistem hukum yang namanya Konum. Ada Wali Nangro dan Tuhan Nangro. Ada kepolisian daerah, ada kejaksaan yang kejaksaan ini tidak sama dengan kejaksaan yang ada di daerah-daerah lain. Kejahsaannya itu harus memenuhi syarat-syarat sesuai apa yang ada dalam Konum di Aceh. Kemudian juga ada Mahkamah Syariah. Nah, ini ada daerah khusus Papua. Daerah khusus Papua ini mengubah nama Irian Jaya menjadi Papua. Kemudian mereka ingin adanya pengakuan bahwa Papua itu sebagai ras Melanesia. Eh, Daerah Papua ini sebenarnya juga kaya karena mereka memiliki sumber daya alam yang sangat banyak. Dan Papua ini sendiri menjadi bagian dari Indonesia pada tahun 1969. Padahal Indonesia sendiri sudah merdeka pada tahun 1945. Nah, karena adanya perbedaan tersebut, maka beberapa pihak di Aceh ingin memerdekakan diri. Nah, karena hal tersebut, pemerintah Indonesia memberikan suatu keistimewaan kepada Aceh untuk menjadi suatu daerah istimewa. Selanjutnya, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Nah, daerah khusus Ibu Kota Jakarta ini satu level sama dengan sama satu level hanya memiliki satu level saja, yaitu pada tingkat gubernur. Sehingga pada tingkat ini eh, keistimewaannya yaitu duta-duta dari negara lain memiliki kedudukan di daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Ibu Kota Jakarta ini juga sebagai pusat atau perwakilan lembaga internasional, kabupaten atau kota administratif, gubernur Ibu Kota Jakarta juga dapat ikut rapat kabinet dan anggaran belanja dari APBN dan APBD juga sangat lancar karena mereka sangat dekat dengan pusat. Nah, yang terakhir, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Atau ibu kota negara bernama Nusantara dan selanjutnya disebut ibu kota Nusantara adalah suatu satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan ibu kota negara sebagaimana ditetapkan dan diatur dalam undang-undang ini. Pemerintah daerah khusus ibu kota Nusantara yang selanjutnya disebut sebagai otorita ibu kota Nusantara adalah pelaksana kegiatan persiapan pembangunan dan pemindahan ibu kota negara serta penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara. Nah, ini adalah pembeda sehingga hal tersebut membedakan Ibu Kota Negara atau Ibu Kota Nusantara ini dengan daerah-daerah lainnya. Nah, sekian presentasi dari saya. Saya rasa memang banyak kekurangan, namun mohon dimaafkan kepada Allah, saya mohon ampun. Terima kasih sudah mendengarkan pemaparan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.